Selamat datang kembali di channel Bacain Novel, teman-teman novelers. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 8. Yana langsung melihat ke arah Fernando, suaranya terdengar mengejek. Dasar tidak tahu balas budi, kamu sudah bergabung dengan keluarga Yasmudi, itu artinya beliau sudah menjadi ayahmu. Sekarang ayah sakit parah, ini adalah saat yang tepat untukmu berbakti. Apa kamu tidak peduli dengan nyawa ayahku? Apakah kamu masih seorang manusia? Kakak. Wajah Sarah yang merah seketika menjadi pucat karena perkataan Yana. Di sebelahnya, Hadi hanya tersenyum menyeringai tanpa mengucapkan apa-apa. Hadi masih bermurah hati, sekali keluar, langsung 215 juta. Kalian sama-sama menantu, tapi perbedaannya begitu jauh. Menyuruh Fernando membayar 175 juta. Orang payah seperti dia, bisa membayar 20 juta saja sudah hebat. Hadi adalah orang kaya, jelas Fernando tidak ada apa-apanya. Bisakah dia dibandingkan dengan Hadi? Para kerabat mulai memberikan komentar. Sayang, ayo kita keluar sebentar. Sarah mengulurkan tangannya dan menarik Fernando keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar, Sarah tidak bisa menahan tangisnya lagi. Kenapa? Kenapa kakak melakukan ini pada kita? Sarah menangis, apakah mereka lupa bahwa ketika mereka kesusahan, aku yang membantu dan memberi mereka uang setiap bulan. Sekarang mereka sudah makmur, tapi mereka mempermalukan kita. Kenapa? Kenapa? Sarah menangis terseduh-seduh. Tubuhnya bergetar hebat, Fernando menghela napas lalu berkata, mungkin mereka tidak tahan melihat ada orang yang hidupnya lebih baik daripada mereka, itu sebabnya mereka membuat masalah. Apakah keluarga kita ini gampang dipermalukan? Menunjukkan rasa berbakti apanya, dasar munafik. Sarah berhenti menangis, tiba-tiba dia mengangkat kepala dan menatap Fernando dengan tegas. Sayang, kamu pulang sekarang, kembalikan perhiasan itu dan gunakan uangnya untuk membayar biaya perawatan ayah. Menunjukkan rasa berbakti ya. Baiklah, mari kita bayar semua uang biaya ayahku di rumah sakit. Jangan biarkan kakak dan yang lainnya membayar sepeser pun. Fernando sama sekali tidak terkejut, dia tahu bahwa Sarah adalah wanita yang lembut namun hatinya sangat tegar. Tidak perlu, Fernando berkata sambil tersenyum. Aku masih memiliki 200 juta rupiah, sekarang aku akan kirimkan padamu, dan kamu berikan itu pada kakak. Karena mereka kaya dan bersedia mengeluarkan lebih banyak, biarkan saja mereka melakukannya, kita tidak perlu menghalangi mereka. Harga diri Fernando tidak perlu dipertaruhkan di depan Hadi hanya karena uang senilai ratusan juta. Sarah terkejut, sayang, mengapa kamu masih punya begitu banyak uang? Aku memenangkan undian senilai 1 miliar, dan satu set perhiasan itu sebenarnya hanya 800 juta, jadi seharusnya aku masih memiliki 200 juta. Oh, jadi begitu, Sarah langsung mengerti, dan kemudian menjawab. 175 juta itu jangan dikirimkan padaku, kamu sendiri yang berikan pada kakak ipar. Bukankah dia meremehkanmu dan mengira kamu tidak akan bisa membayar uang sebanyak itu? Maka tunjukkan saja uangnya. Fernando mengangguk. Sayang, kamu masuk duluan, aku mau pergi ke kamar mandi. Baik, Fernando pergi ke kamar mandi dan mengambil ponselnya untuk menelepon Pak Yasri. Halo, Tuan Muda. Terdengar suara Pak Yasri di saluran telepon. Saya ingin minta tolong, kata Fernando spontan. Katakan saja Tuan Muda, saya pasti akan membantu. Baiklah, tolong bantu saya memindahkan pasien bernama Tazudin di Rumah Sakit Umum Lautan Timur, ke unit perawatan intensif tingkat tertinggi di rumah sakit itu, lakukan secepat mungkin. Fernando berkata dengan nada yang tidak bisa dibantah. Suara Pak Yasri bergetar, dia berkata. Baik, Tuan Muda, sekarang juga saya akan menghubungi orang-orang kita di cabang timur, semuanya akan beres dalam waktu 10 menit. Baiklah Pak Yasri, saya tunggu. Setelah menutup telepon, Fernando kembali ke kamar pasien.
Kakak ipar, izinkan aku mentransfer 175 juta kepadamu. Fernando berkata tenang sambil mengeluarkan ponselnya. Hadi dan Yana sama-sama tercengang. Bagaimana mungkin Fernando bisa mengeluarkan uang 175 juta semudah itu? Fernando terlalu malas untuk berbasa-basi. Dia langsung mentransfer 175 juta kepada Hadi menggunakan Global Supreme Black Card-nya yang memiliki limit 100 miliar. Saat ini mengirim uang sebesar 175 juta, bukanlah masalah bagi Fernando. Setelah beberapa saat, Hadi menerima informasi tanda terima dari bank. Fernando benar-benar bisa mendapatkan 200 juta. Hadi melihat pesan teks itu, dia mengira dirinya salah lihat. Bukankah kamu melihat Fernando dan Sarah pergi barusan? Seorang perempuan paruh baya dari keluarga Yasmudi berkata sambil mencibir. Sudah jelas sekali, Sarah baru saja mentransfer uang itu ke Fernando, dan kemudian menyuruh Fernando mentransfernya ke Hadi, agar Fernando tidak mempermalukan dirinya sendiri. Ya, pasti begitu, kalau tidak, bagaimana mungkin Fernando bisa mendapatkan 175 juta dalam sekejap? Yana mengerutkan kening dan memandang Sarah. Sarah, tidak kusangka, kamu bisa mengeluarkan uang 175 juta. Gajimu 6 juta sebulan, dengan potongan pajak dan berbagai pengeluaran lainnya, kemungkinan kamu hanya bisa menabung 4-5 juta saja. Itu pun belum termasuk biaya sehari-hari dan biaya tambahan untuk Fernando yang tidak berguna itu. Jika ingin menabung sebesar 175 juta, kamu mungkin butuh waktu 2-3 tahun. Tidak kusangka, kamu masih bertekad menjaga martabatmu. Dulu ketika kamu membantuku, kamu mengaku kehabisan uang dan bahkan tidak bisa naik bus untuk pergi kerja, sepertinya kamu berbohong kepadaku. Sarah tercengang, dia tidak menyangka bahwa kakak perempuannya benar-benar akan mengatakan itu. Ketika Sarah membantu Yana, Sarah benar-benar sampai kehabisan uang untuk naik bus. Uang 175 juta itu bukan miliknya, melainkan milik Fernando. Yana melanjutkan kalimatnya. Pembohong, aku sangat tersentuh pada saat itu, tidak kusangka kamu menyimpan uangmu secara diam-diam. Kamu berbohong kepadaku dan mengatakan tidak ada uang. Kakak, bukan begitu. Sarah gemetar hebat akibat marah, dia benar-benar merasa kecewa. Semua bantuan itu adalah karena rasa sayang, bukan cuma karena kewajiban. Sarah tidak berbohong kepada Yana. Sarah tidak berharap akan berakhir dan dipanggil pembohong oleh Yana seperti ini. Baiklah, jangan bahas itu lagi. Yana menyela Sarah dan berkata dengan dingin. Sekarang aku bukan yang dulu lagi, aku sudah kaya. Sekarang aku baru sadar bahwa bantuanmu dulu, itu hanya kamu anggap sedekah karena kamu kasihan kepadaku, aku akan mengingatnya. Sarah menggertakkan giginya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sarah tidak menyangka bahwa ketika dia membantu kakaknya, justru seperti membantu musuhnya sendiri. Karena sekarang uangnya telah terkumpul, aku akan menghubungi temanku untuk membantu ayah pindah ke kamar VVIP. Kemudian Hadi mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan telepon. Tak lama kemudian teleponnya tersambung. Halo, Hadi, terdengar suara datar dari ponselnya. Bapak Zamri. Hadi berkata sambil tersenyum. Bapak, Zamri. Para kerabat lain mendengarkan dengan seksama, ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka mendengar nama itu. Mungkinkah dia Bapak Zamri seorang staf dari lembaga pemerintah? Seharusnya begitu, kudengar Hadi, baru-baru ini mengerjakan proyek pemerintah kota, wajar saja jika dia mengenal staf pemerintah. Boleh juga, Hadi, dia bisa mengenal seseorang sekelas Bapak Zamri. Lihatlah Fernando, bandingkan dia dengan Hadi, bagaikan langit dan bumi. Hus, diam, jangan ribut, Hadi sedang berbicara dengan staf pemerintah kota. Para kerabat yang ada di sana tiba-tiba menatap Hadi dengan rasa sungkan dan penuh hormat. Hadi tentu saja bisa merasakan maksud dari tatapan itu, wajahnya dipenuhi kebanggaan, dia menatap remeh Fernando sambil melanjutkan. Bapak Zamri, bagaimana dengan pemindahan kamar yang saya diskusikan dengan Anda tadi? Bersambung ke bab 9. Terima kasih masih stay tune di channel ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya.